طيب بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. DKM Masjid At-Tadhkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita insyaallah sama-sama akan mengkaji kitab Masailul Jahiliyah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Waqad marra bina, kita sudah membahas ya pembahasan sebelumnya, pertemuan yang pertama di hari Ahad. Nah, sekarang adalah kelanjutannya dari Ahad kemarin. Tayyib. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, nama beliau Muhammad, ayah beliau Abdul Wahhab Tayyib bin Sulaiman. Beliau lahir di Uyainah dan wafat di Dir'iyah. Lahir pada tahun 1115 dan wafat pada tahun 1206. Dan kemarin sudah kita bahas sedikit tentang biografi beliau. Bahwasanya beliau adalah salah satu dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pada saat itu, dan beliau memiliki banyak guru ya. Di antara guru-guru beliau Syekh Abdullah Ali Saif, Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, Syekh Muhammad Al-Majmu'i, dan beliau mengambil sanad dari para ulama-ulama hadis dan juga belajar fikih Hambali, dan juga salah satu guru beliau adalah Syekh Abdul Latif Asy-Syafi'i. Jadi beliau sendiri tidak anti mazhab, tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwasanya beliau anti mazhab. Cuma beliau tidak fanatik kepada mazhab tertentu, itu saja bedanya. Dan para ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah juga demikian. Ketika misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dinisbatkan kepada mazhab Hambali, bukan berarti mereka fanatik kepada mazhab Hambali, akan tetapi karena mereka hidup di bi'ah lingkungan Hambali. Jadi untuk tafakuhnya dengan kitab-kitab Hambali. Tayyib. Dan begitu juga tentunya ulama-ulama yang dinisbatkan mazhab ke mereka, Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Bahkan diriwayatkan dari empat ini mereka mengatakan idza sahal hadits fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih maka itulah madhab saya. Dan juga perkataan-perkataan lainnya, semua perkataan itu bisa diterima dan bisa ditolak kecuali pemilik kubur ini. Imam Malik mengisyaratkan kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajarlah seperti kami belajar. Bahkan Abu Hanifah mengatakan tidak halal bagi seseorang yang mengambil pendapat saya sedangkan dia tidak tahu dari mana saya mengambilnya. Maka Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tidaklah kemudian anti madhab. Baik. Barang siapa yang mempelajari biografi beliau maka akan tahu betul bagaimana kecerdasan beliau, bagaimana keilmuan beliau, bagaimana sanad beliau. Sanad beliau sampai kepada para sahabat riwayatan wa dirayatan. Karena terkadang ada banyak yang mengaku bahwasanya sanad kami sampai kepada para sahabat, sanad kami sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bisa jadi secara ilmu hadis, secara mustalah, secara periwayatan. Tetapi kalau seandainya pemahaman Anda tidak sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat dan para tabi'in, berarti sanad Anda terputus secara dirayah. Karena pemahaman Anda tidak sama seperti pemahaman para sahabat dan para tabi'in, walaupun secara periwayatan tersambung. Baik.
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, siapa yang ingin mengetahui betul Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bisa melihat kitab-kitabnya Al-Ushul Tsalatsah, dan tentu kita semua telah mengetahuinya ya, dan melihat bagaimana isinya. Qala Allah wa qala Rasul, yang berisi tentang 3 landasan utama. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Usul Tsalatsah. Kita beliau juga kemudian Qawaidul Arba' yang berisi tentang 4 kaidah di dalam memahami tauhid. 4 kaidah di dalam memahami tauhid. Maka siapa yang ingin memahami tauhid dengan baik, dengan detail, maka dia harus mempelajari 4 kaidah ini, Al-Qawaidul Arba'. Kemudian juga di sana ada usul sittah juga. Masailul jahiliyah yang saat ini kita pelajari terdiri dari 128 permasalahan jahiliyah yang harus kita jauhi. Kemudian juga kitab beliau ada Mukhtasar Zadul Ma'ad. Kemudian juga dalam fikih juga Adabul Masyi ila Shalah. Baik, kitab-kitab beliau, dan yang paling fenomenal adalah Kitab Tauhid. Kitab Tauhid yang isinya adalah qala Allah, qala Rasul, kemudian istinbat, kesimpulan yang kalau kita melihat Kitab Tauhid tersebut, itu seakan-akan adalah ringkasan dari tafsir-tafsir yang kita baca, atau penjelasan-penjelasan hadis yang kita baca, yang kemudian beliau ringkas menjadi masail-masail di bawah ayat-ayat dan hadis-hadis di dalam Kitab Tauhid. Maka bagi siapa yang menelaah kitab Muhammad bin Abdul Wahhab, tahu betul bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab tidaklah datang dengan sesuatu yang baru. Tidaklah datang dengan sesuatu yang baru. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau dakwahkan adalah apa yang sebelumnya didakwahkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, murid beliau Ibnu Qayyim, termasuk juga murid-murid beliau lainnya, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Katsir, kemudian turun lagi Ibnu Rajab dan lain sebagainya. Ke atas lagi para ulama-ulama kita juga, Imam Ahmad, kemudian juga Imam Syafi'i, ya guru beliau. Ke atas lagi Imam Malik, kemudian juga Abu Hanifah juga. Tayyib, dakwah beliau sama seperti dakwah-dakwah para ulama-ulama sebelumnya. Bagi yang mengkaji, bagi yang mentelaah, tidak akan bisa kemudian mendapatkan celah untuk mencela Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita juga tidak mengakui beliau sebagai orang yang maksum. Bisa saja beliau salah, bisa saja beliau khilaf pada perkara-perkara, karena beliau juga manusia. Jadi kita juga tidak memaksumkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kalau saja Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak lahir, maka tidak ada sedikit pun yang berkurang dari agama kita. Kalau seandainya Muhammad bin Abdul Wahhab tidak hadir, tidak lahir, maka tidak ada sedikit pun yang berkurang dari agama kita. Tayyib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kemarin sudah masuk pada pembahasan masailul jahiliyah. Mungkin sedikit saya murojaah. Tayyib. Nah, di sini beliau mengatakan, mudah-mudahan kita ada bukunya ya, Tayyib. Karena dengan buku tersebut kita akan lebih mudah untuk memahami pembahasan-pembahasan. Kalau kita hanya duduk mendengar saja, ya seperti kalau kita dengar radio. Kita dengar radio, tayyib, selewat begitu saja. Setelah kita keluar dari majelis, bubar dari majelis, ya mungkin paling tinggal 50%. Sampai kita ke rumah, ketemu anak istri gitu ya, mungkin tinggal 25%. Iya, kemudian tidur, bangun tidur, mimpi gitu ya, tinggal 5%. Besok ketemu dengan sesuatu yang baru, mungkin besok sudah tidak ada persenan lagi. Tayyib, ini kalau tidak dicatat.
Kata beliau rahimahullahu taala, hadhihi masailu khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyati al-kitabiyyin wal ummiyyin. Kata beliau, ini adalah permasalahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahinya dari perkara-perkara jahiliyah, baik itu al-kitabiyyin, orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal ummiyyin, orang-orang yang tidak diberikan Alkitab. Dan di sini adalah orang-orang kafir Quraisy. Jadi ini adalah permasalahan Yahudi dan Nasrani serta juga kafir Quraisy yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahinya. Mimma la ghina lil muslimi an ma'rifatiha, sesuatu yang harus bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqi man lam ya'rifu syarra waqa'a fi. Saya mengetahui keburukan, bukan saya ingin melakukan keburukan tersebut, tapi agar saya menghindari dari keburukan tersebut. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, bisa jadi dia jatuh kepada keburukan tersebut dan dia tidak sadar bahwasanya dia jatuh kepada keburukan. Dari itu perkataan yang sering kita dengar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yushaku antun qada urul islami urwatan urwah, man nasha'a fil islami wa lam ya'rif al jahiliyah. Bisa saja ikatan-ikatan Islam itu terlepas satu persatu ketika ada seseorang yang hidup sudah dalam keadaan Islam, tetapi dia tidak tahu perkara jahiliyah. Khawatirnya dia jatuh kepada perkara jahiliyah dan dia tidak sadar bahwa itu adalah perkara jahiliyah. Yang jadi permasalahannya lagi adalah dia jatuh pada kesalahan dan dia tidak sadar bahwa itu adalah kesalahan. Lebih parah lagi adalah dia mengaku benar padahal dia salah. Yang lebih parah lagi adalah sudah salah, mengaku benar, dan kemudian menyalahkan orang yang benar. Nah, ini lebih parah lagi dari yang pertama. Tayyib. Maka begitu juga ketika kita mempelajari tauhid, tidak cukup hanya mempelajari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lahu huwal mustahiqu lil ibadah. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadahi. Kemudian kita tidak tahu perkara-perkara yang berkenaan dengan tauhid itu sendiri. Tayyib, dari itu makna la ilaha illallah terdiri dari an-nafyu wal itsbat, menafikan dan menetapkan. Maka yang pertama kali adalah kita harus menafikan terlebih dahulu. Menafikan sesuatu yang syirik, menafikan sesuatu yang mungkar, menafikan sesuatu yang salah, menafikan sesuatu yang batil. Tapi kalau tidak tahu apa yang harus dinafikan, apa yang harus diingkari, maka bagaimana kemudian kita mau sempurna di dalam menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatin wuthqa lan fisama laha. Kalau kita lihat ayat ini, perhatikan. Yang pertama kali Allah sebutkan faman yakfur bit-taghut. Maka kita harus kufur terlebih dahulu kepada taghut. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Setelah kita bersihkan diri kita dari kesyirikan, setelah kita bersihkan dada kita dari segala macam bentuk khurafat, segala macam bentuk kesyirikan, syirik kecil maupun syirik besar, baru kemudian kita isi dengan la ilaha illallah, baru kita isi dengan kebaikan-kebaikan, baru kita isi dengan kebenaran-kebenaran. Maka ketika kita minum, kita bersihkan terlebih dahulu kotoran-kotoran yang ada di gelas tersebut. Setelah kotoran-kotorannya hilang, gelas tersebut bersih,
baru kemudian kita tuangkan air jernih untuk kita minum. Maka begitu juga ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ibadah tersebut murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila ibadah tersebut bercampur dengan segala macam bentuk kesyirikan, bahkan syirik kecil sekalipun, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghnas syuraka'i 'anis syirk. Saya adalah yang paling tidak butuh dengan persekutuan. Siapa yang berbuat syirik kepadaku, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirkah, maka saya akan meninggalkannya dan juga peribadatan yang dia lakukan tadi. Seseorang yang beribadah kepada Allah, salat zuhur menghadap Allah, beribadah kepada Allah. Setelah salat zuhur datang ke kuburan, kemudian minta ke kuburan. Baik. Maka apakah ibadahnya tersebut, puasanya tersebut, hajinya tersebut, sedekahnya tersebut diterima Allah Subhanahu wa taala? Kalla. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita ibadah yang murni saja. Ibadah yang tidak murni tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti antara kita yang sudah suci ketika kita berhadas, keluar angin, atau kemudian kita melakukan sesuatu yang membatalkan wudu, maka tidak akan bercampur antara hadas dan kesucian. Tidak akan bercampur antara toharah dan hadas, dan juga tidak akan bercampur antara ibadah dan kesyirikan. Baik. Baiklah rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali ke buku kita. Baik, kata beliau, fa ahammu ma fiha wa ashadduha khataran adamu imanil qalbi bima jaa bihi rasul. Fa in dhafa ila dhalika istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyati tammatil khasarah. Kata beliau, perkara yang paling bahaya adalah apabila seseorang tidak beriman kepada apa yang didatangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman kepada Rasulullah, dan apabila ditambah dengan istihsan ma alaihi ahlul jahiliyah, menganggap baik apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, maka kata beliau, tammatil khasar, sempurna kerugiannya. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu bil batil. Barang siapa yang beriman dengan kebatilan, kesyirikan, kekufuran, wa kafaru billahi, dan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya Masailul Jahiliyah mengatakan bahwasanya wa kafaru billahi istihsanu umuril jahiliyah, menganggap baik perkara-perkara jahiliyah. Nah, ini juga nanti akan kita temukan di kaidah yang atau di masalah yang pertama, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ketika kemudian mereka menyembah orang-orang saleh tersebut, dan mereka menganggap bahwasanya orang-orang saleh tersebut hanya sebagai perantara. Tujuan mereka Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang soleh tersebut sebagai perantara. Kami katanya, kalau seandainya ingin langsung berdoa kepada Allah dengan dosa-dosa yang kami miliki ini, maka tidak akan mungkin permintaan kami akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami butuh perantara. Nah, inilah istihsan dari orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka menganggap bahwasanya mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya Abu Jahal, Abu Lahab, "Tayyib, apakah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala?" La. Mereka tidak merasa bahwasanya mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
Tetapi istihsan mereka tersebut dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala kesyirikan, menyebabkan mereka bukan termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bukan Islam, dan mengekalkan mereka di dalam api neraka. Istihsan, menganggap baik kesyirikan, menganggap baik kekufuran. Jadi mereka tidak merasa bahwasanya mereka berbuat syirik. Baik. Nah, inilah masalah yang pertama ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Al-mas'alatul ula annahum yata'abbaduna bi isyrakis salihin fi du'a'illahi wa ibadatihi. Annahum, mereka orang-orang jahiliyah, yata'abbaduna bi isyrakis salihin, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan orang-orang saleh tersebut sebagai sekutu. Fi du'aillah, pada saat mereka bermunajat kepada Allah, wa fi ibadatihi, dan pada saat mereka menyembah Allah. Jadi mereka ini bukan tidak menyembah Allah, tetapi mereka menyembah Allah. Cuma permasalahannya adalah mereka menjadikan orang-orang saleh tersebut sebagai perantara. Sebagai perantara. Dan perantara tersebut memiliki wewenang, memiliki kekuasaan untuk bisa memberikan manfaat dan menghindari dari kemudaratan. Nah, ini juga kesyirikan yang banyak terjadi di masyarakat kita saat ini. Mereka menganggap bahwasanya sesuatu tersebut bisa memberikan manfaat kepada mereka. Walaupun mereka mengakui bahwasanya yang memberikan manfaat itu sebenarnya adalah Allah. Tapi kami hanya menjadikan hal ini sebagai perantara saja. Jadi mereka tidak merasa berbuat syirik. Nah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ingin menjelaskan bahwasanya apa yang kalian anggap tersebut, bahwasanya mereka sebagai perantara saja, istihsan dari kalian, anggapan baik dari kalian, itulah kesyirikan yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan dakwah, yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengangkat pedang gara-gara istihsan kalian tersebut. Baik. Yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka menginginkan syafaat, bantuan, pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak mengakui berhala-berhala mereka tersebut yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur alam semesta. Bahkan mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka menjawab siapa? Allah. Mereka tahu betul hal tersebut. Mereka tidak mengakui berhala-berhala mereka. Allata wal Uzza, Waddan, Ya'uq, wa Nasra, Yaghut wa Nasra. Mereka berhala-berhala tersebut tidaklah menciptakan, tidaklah memiliki, tidaklah mengatur alam semesta. Yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur alam semesta hanyalah Allah. Tetapi berhala-berhala tersebut memberikan manfaat kepada kami, menjauhkan mudarat dari kami. Maka kami memberikan persembahan kepada mereka. Persembahan apakah itu? Doa. Mereka bermunajat kepada berhala-berhala mereka tersebut, memanggil, misalnya dengan panggilan wahai Lata wal Uzza, tolonglah. Mereka menyembelih untuk berhala-berhala tersebut. Mereka bernazar untuk berhala tersebut. Mereka bersumpah. Banyak sekali yang belum mengerti masyarakat kita di Indonesia bahwasanya sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Maka mereka bersumpah dengan berhala-berhala tersebut, dan sumpah mereka dengan berhala-berhala tersebut dihitung ibadah. Karena di dalam sumpah tersebut terdapat pengagungan kepada siapa yang dijadikan sumpah. Maka sumpah adalah ibadah.
tawakal, roja, khauf, mahabbah, rasa cinta yang sifatnya ibadah, rasa takut yang sifatnya ibadah, rasa harap yang sifatnya ibadah, tawakal yang sifatnya ibadah, mereka berikan kepada berhala-berhala tersebut. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka bahwasanya itu semua adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Barang siapa yang memberikan ibadah kepada selain Allah, apapun bentuknya, keyakinan, perkataan, dan perbuatan, maka hukumnya adalah syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Siapa yang mati dalam keadaan syirik besar, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah, tempatnya di neraka jahanam kekal selama-lamanya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau saja engkau berbuat syirik, maka seluruh amal ibadahmu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekejap. Pahala yang kita kumpulkan bertahun-tahun mungkin lamanya. Sedekah kita yang kita kumpulkan mungkin bertahun-tahun lamanya, dengan sekejap hilang sirna tanpa sisa gara-gara syirik besar. Baik. Wa man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan kepadanya surga. Maka tidak boleh kita kemudian berdoa untuk orang kafir yang meninggal, semoga ditempatkan di surga, semoga ditempatkan yang maha kuasa di sisinya tempat yang terbaik. Kadang kita mujamalah, ya pengen ini dan itu, terkadang kita merusak akidah dan keyakinan. Tidak boleh kita ragu-ragu. Kalau ada orang ragu-ragu, kira-kira orang kafir itu neraka masa sih? Kelihatannya baik, kadang ngasih bantuan, ngasih santunan kepada anak yatim, nggak pernah bikin masalah. Masa sih mereka itu? Baik, ini jadi permasalahan akidah, belum memahami tauhid, dan barangkali juga belum memahami kesyirikan. Hitam jadi putih, putih jadi hitam. Lidhannihim dhannun, prasangka mereka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi prasangka mereka, prasangka Abu Jahal, prasangka Abu Lahab, bahwasanya mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lidhannihim annallaha yuhibbu dzalik. Mereka menganggap bahwasanya yang mereka lakukan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada menyembah satu Tuhan, mereka kaget, mereka heran. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami mendapatkan kakek nenek moyang kami dulu agamanya seperti ini, dan kami akan berpegang kepada apa yang telah diwariskan oleh kakek nenek kami dulu. Kami menyembah Allah, tapi tidak menyembah satu Tuhan, tidak memberikan persembahan kepada Allah saja. Kami ketika butuh ini ya datang ke berhala tersebut, ya hanya sebagai perantara antara kami dan Allah, karena kami ini pendosa. Kalau minta kepada Allah enggak mungkin diterima. Baik. Maka dari itu mereka mengatakan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah. Mereka tahu betul makna la ilaha illallah. Maka kadang yang sedihnya, Abu Jahal, Abu Lahab terkadang lebih paham makna la ilaha illallah dari sebagian kaum muslimin. Kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, tidak semua tentunya ya. Terkadang dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya masih berbuat syirik kepada Allah. Mengucapkan la ilaha illallah,
lisannya masih berbuat syirik kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, masih percaya kepada khurafat dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena tahu betul konsekuensinya adalah ketika mengucapkan la ilaha illallah mereka harus kufur. Kalau bahasa kasarnya mereka harus kafir. Mereka harus kufur kepada berhala-berhala yang mereka sembah di sekeliling Ka'bah. Maka mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tayyib. Maka mereka heran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aja'alal alihata, Muhammad menjadikan Tuhan itu hanya satu saja. Aja'alal alihata ilahan wahidah. Heran mereka. Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang aneh. Kakek nenek moyang kita dulu mengajarkan kita menyembah banyak Tuhan. Tayyib. Dan ketika dalam keadaan genting, kami juga bermunajat kepada Allah. Fa idza rakibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berada di bahtera dan kemudian datanglah air laut dengan gelombangnya, dalam keadaan ketakutan mereka mengikhlaskan ibadah mereka, munajat mereka, doa mereka hanya kepada Allah pada saat itu. Dan tidak ada berhala mungkin di lautan pada saat itu. Maka mereka bermunajat kepada Allah, mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah pada saat itu. Nah, jadi ibadah mereka kepada selain Allah dan ibadah mereka kepada Allah, mereka anggap itu bukan kesyirikan. Tapi justru ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu bisa renungkan bagaimana keadaan umat kita saat ini. Wa anna salihina yuhibbu dzalik. Dan yang lebih parah lagi juga adalah mereka menganggap bahwasanya orang-orang saleh tersebut juga mencintai hal demikian, menginginkan hal demikian, menyetujui. Bahkan mungkin terkadang mereka mengatakan bahwasanya yang kami lakukan ini justru sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru ente itu syirik. Padahal seperti itu, hitam jadi putih, putih jadi hitam. Justru ente yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya. Tidak cinta kepada Nabi Muhammad, tidak menempatkan Nabi Muhammad pada tempatnya dan lain sebagainya. Hitam jadi putih, putih jadi hitam. Baik. Kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Surat Yunus ayat 18. Ini bisa kita kaji Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tafsir. Buka tafsir klasik, tafsir kontemporer. Buka bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat ini. Jelaskan kepada saudara-saudara kita yang belum memahaminya. Jelaskan kepada saudara-saudara kita yang belum memahami. Karena permasalahan ini memang permasalahan yang terkadang ya sulit mudah untuk disampaikan. Sebenarnya mudah, tapi sulit ketika sudah mengakar. Tapi sulit ketika sudah menetap. Baik. Tapi perkara inilah adanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memfirmankan demikian. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala ma la yadhurruhum. Tidak memberikan kemudaratan kepada mereka. Karena terkadang orang itu ketika memberikan sesembahan kepada sesuatu, memberikan sesajen kepada sesuatu, memberikan peribadatan kepada sesuatu, takut kejahatannya, takut keburukannya, ke laut. Ini harus kita kasih sesajen. Kalau enggak nanti kita akan terkena musibah di laut. Ini gunung harus dikasih sesajen. Kalau enggak nanti khawatir nanti dia akan mengeluarkan apinya dan lain sebagainya. Maka diberikan sesajen. Allah katakan apa?
la yadurruhum, tidak akan bisa memudaratkan mereka. Wala yanfa'uhum, dan terkadang orang memberikan persembahan kepada berhala tersebut karena ingin mendapatkan kemanfaatan dari berhala tersebut. Tayyib, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mereka memiliki Dzatu Anwat. Di perang Hunain, Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para sahabat yang baru masuk Islam, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Buatlah kami dzatu anwat. Pohon yang dari pohon bidara, yang pohon ini kemudian bisa menjadi atau membuat senjata-senjata kami menjadi sakti, agar kami mendapat keberkahan dengan perantara pohon ini. Maka seseorang terkadang pengen rezekinya lancar, datang ke tempat ini. Yang belum punya anak, mandi di sungai ini. Yang pengen lulus ini dan itu, datang ke tempat ini, dan lain sebagainya. Minta kemanfaatan. Wala yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mereka menganggap berhala-berhala tersebut sebagai syufa'a, sebagai penolong mereka di sisi Allah. Tayyib. Jadi indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mereka agungkan? Yang paling tinggi yang mereka agungkan siapa? Allah. Tayyib. Jadi syirik tersebut Bapak Ibu yang dirahmati Allah bukan hanya sekedar menyembah selain Allah saja, kemudian tidak menyembah Allah, tapi syirik bisa terjadi seseorang menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Tayyib. Kemudian ayat selanjutnya di dalam surat Az-Zumar, wa qala ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala aulia. Ini aulia di sini maknanya adalah penolong, sesembahan. Apa yang mereka katakan? Ma na'buduhum. Ma di sini manafiyah. Kami tidaklah menyembah mereka. Coba bayangkan. Ini kalau dalam ilmu balaghahnya itu mengandung makna al-hasr. Hasr itu artinya penyempitan makna. Artinya mereka itu tidak lain dan tidak bukan niat mereka hanya ini saja. Apa niat mereka? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka kecuali apa? Liqarribuna ila Allah, agar bisa mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka menyembah berhala-berhala tersebut, mereka merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu ada, waktu saya masih kuliah dulu, ada tarikat yang tidak saya sebutkan namanya. Ya sebagian para mahasiswa yang ikut tarikat, katanya ketika dia sholat itu, dia naruh foto guru di depannya. Jadi ketika dia melihat foto gurunya, dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kajian kita Masailul Jahiliyah. Mudah-mudahan nanti pertemuan ke depan Pak DKM sudah punya buku. Kalau DKM-nya harus punya Arabnya, harus punya yang aslinya. Kalau DKM ada Arab aslinya. Tayyib. Ya paling tidak kita punya pegangan lah. Tayyib, di rumah ada kitabnya. Kalau lupa bisa murojaah. Tayyib. Walaupun terkadang sudah ada di aplikasi-aplikasi misalnya, tapi tetap saja
Yang namanya kitab itu tetap akan berbeda dengan ketika kita membaca dari aplikasi-aplikasi. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, permasalahan yang pertama ini adalah permasalahan yang paling agung, paling besar yang diselesihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara yang paling agung, perkara yang paling besar dihindari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia memang berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan kesyirikan. Fa'ata bil ikhlas wa akhbara annahu dinullahi alladhi arsala bihi jami'ar rusul. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi mengajak kepada ketauhidan. Jadi akidah kita dengan akidah Nabi Adam alaihi salam sama. Akidah kita dengan akidah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Wa laqad ba'atsna, sesungguhnya kami telah mengutus fi kulli ummah, di setiap umat, fi kulli ummatir rasula, seorang rasul yang mengajak kaumnya an i'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan dari persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wajtanibut taghut, baru sempurna. Jadi tidak hanya cukup dengan menyembah Allah, tidak cukup dengan menyembah Allah, tapi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja orang menyembah Allah dan menyembah selain Allah, bahkan dalam satu waktu bisa saja terjadi. Nah, Allah menginginkan dari kita menyembah Allah semata, Allah saja, tidak menyembah selain Allah, karena memang ibadah ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasul bersabda kepada Mu'adz, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Tahukah kamu hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya? Allahu wa rasuluhu a'lam. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya adalah hamba-hambanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ketika para ulama menafsirkan makna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah, ay yuwahidun, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam persembahan tersebut. Jadi bukan hanya menyembah Allah, tapi menyembah Allah saja. Inilah esa. Tayyib. Ya, sesuai dengan sila yang pertama, ketuhanan yang maha esa, tauhid. Tayyib. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus rasul sebelum, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan, ilah, sesembahan. Jadi kalau Rabbun itu lebih kepada makna rububiyah. Rabbun, Allah pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Adapun ilah lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang pantas disembah. Baik, maka disebut dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah.
Tayyib. Fa'ata bil ikhlas wa akhbara annahu dinullahi alladhi arsala bihi jami'ar rusul. Agama semua para rasul. Wa annahu la yuqbalu minal a'mali illa al-khalis. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima amal perbuatan kita kecuali yang murni saja. Adapun yang bercampur dengan kesyirikan besar ditolak. Adapun yang bercampur dengan syirik kecil, riya, sum'ah, ketika sholat senang dipuji, senang dilihat. Ketika sedekah nunggu pujian, nunggu orang melihat. Riya, syirik kecil, khafi, tersembunyi. Riya saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riya ini bukan termasuk syirik besar, syirik kecil. Tapi walaupun namanya kecil, tapi dia lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya. Riya saja, sedikit saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kita bukannya dapat pahala, tapi justru dapat dosa karena riya. Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul pengen yang murni dari kita. Sedikit tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih banyak daripada banyak tapi tidak ikhlas karena Allah. Tapi lebih bagusnya lagi banyak dan ikhlas. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu alaihi jannah. Dan barang siapa yang melakukan mastahsanu, apa yang dianggap baik, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir jahiliyah tadi, mereka menganggap baik bahwasanya mereka memberikan persembahan kepada Tuhan-Tuhan yang menjadi perantara tersebut. Jadi memberikan persembahan, apakah doa, apakah istighotsah, apakah isti'anah, apakah isti'adzah, persembahan apapun bentuknya, sifatnya qalbi, qauli, fi'li. Tayyib. Dan mereka menganggap bahwasanya ini dicintai oleh Allah. Mereka menganggap bahwasanya orang-orang saleh pun memerintahkan kami, menyuruh kami untuk melakukan hal itu. Kakek nenek moyang kami juga dulunya. Maka persangkaan mereka ini menyebabkan mereka harramallahu alaihi jannah. Allah haramkan atas mereka surga. Tidak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Selama-lamanya, Pak. Kalau syirik kecil masih masuk ke dalam tahta masyiatillah. Tapi kalau syirik besar, bahasa kita ampunlah. Kalau syirik besar, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Tempatnya pasti, tanpa keraguan sedikit pun, pasti di neraka, kekal selama-lamanya. Wa hadhihi hiyal mas'alatu allati tafarraqa an-nasu min ajliha baina mu'minin wa kafirin. Permasalahan ini yang mungkin dianggap sebagai, mungkin sebagian orang menganggap mungkin ya, permasalahan ya perbedaan, keragaman dan lain sebagainya. Tapi justru permasalahan ini yang membedakan antara mukmin dan kafir. Wa indaha waqa'atil adawatu. Dan kemudian karena sudah jatuh kepada bab akidah, sudah bertentangan dengan tauhid, maka di sini kemudian muncul al-wala dan al-bara. Kita memberikan loyalitas kita kepada tauhid dan kepada muwahhidin, dan kita berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan ini makna dari Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu. Bara'ah, kita harus berlepas diri. Maka kalau ada orang yang mengatakan saya tidak menyembah selain Allah, misalnya nih, tapi kalau ada orang yang menyembah selain Allah, misalnya katakan, ya bagus, misalnya. Maka apakah hukum orang ini? Kafir, tayyib.
pakai A, pakai AB, nggak seru tapi payah. Tayyib, maka apakah hukum orang ini? Tayyib. Jadi dia katanya tidak melakukan kesyirikan tersebut, nyembah patung. Saya tidak melakukan, tapi saya dukung. Tayyib. Bagus. Tayyib. Nah berarti dia hatinya belum kufur kepada persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, belum masuk dari makna faman yakfur bit-taghuti, kufur terhadap taghut, kufur terhadap sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wa li ajliha syuri'al jihad, dan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala inilah disyariatkan jihad. Tentu jihad yang memang sesuai dengan syariat Islam. Jihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menegakkan ketauhidan. Tapi tentu di bawah komando pemerintah kita. Kalau kita di Indonesia berarti di bawah komando Pak Jokowi. Baik. Pak Jokowi katanya, ayo Ustaz Yasir, nah, ke sono jihad. Siap. Ini namanya jihad talab. Dipanggil oleh pemerintah. Ini sesuai dengan kemampuan. Baik. Tapi kalau jihad difa, tentu ini semua harus apa namanya? Harus menjaga diri, menjaga harta, menjaga agama. Maka salah satu disyariatkannya jihad adalah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad memang yang sesuai dengan syariat, bukan jihad-jihad konyol. Ya, kadang ada orang yang karena tidak mengikuti pemahaman para salafus saleh, tidak mengikuti pemahaman para ulama, hanya punya semangat saja. Iya, wah itu syirik, terus hajar. Wah apa itu, kafir itu, hajar. Nah ini kalau meninggalkan para ulama, mungkin dia niatnya bagus, tapi caranya tidak bagus, caranya tidak benar. Ibadah tersebut selain dari niat yang benar, caranya juga harus benar. Sebagai syarat diterimanya amal kita. Syarat diterima amal kita yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka jihad walaupun dia niatnya untuk misalnya meninggikan kalimat Allah, tapi kalau tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka justru dia berdosa dengan jihadnya tersebut. Harus di bawah komando para pemimpin-pemimpin kita. Dan jihadnya ya memang ya seperti kayak zaman penjajahan terdahulu. Ketika kita melawan Belanda, ketika kita melawan Jepang, itu benar-benar jihad. Tapi kalau ini sekarang orang yang menyimpang atau kelompok Khawarij yang mereka membuat teror, ya, menghalalkan darah orang-orang kafir dan juga menghalalkan darah para pelaku dosa besar dari umat Islam, tentu ini namanya jihad konyol, bukan sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wa qatiluhum, dan perangi mereka hatta la takuna fitnah. Nah, fitnah di sini kata para ulama adalah kesyirikan. Jadi disyariatkannya jihad itu adalah bukan karena kita ingin memperluas wilayah, bukan karena kita ingin misalnya menguasai suatu tempat dan lain sebagainya, tapi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakuna ad-dinu kulluhu, dan agar agama ini zahir maupun batin semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini kita sudah selesai masalah yang pertama dan kita akan masuk ke masalah yang kedua. Tapi kayaknya waktu sudah tidak mencukupi lagi. Mudah-mudahan kita masih punya waktu di kemudian hari bisa menyelesaikan
masailul jahiliyah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melihat kertas yang disampaikan. Sedang ramai di media pembongkaran trik perdukunan, bagaimana sikap seorang muslim. Baik. Dukun ini penjahat ya. Jadi seharusnya ada hukum khusus untuk mereka ini. Kalau di zaman para sahabat itu ya dihukum ya meninggal, baik hukum mati. Karena mereka ini memang ya berbuat jahat kepada orang lain, memang tidak secara fisik, tapi dengan bantuan jin-jin. Dan dukun ini tidak akan terjadi kalau tidak memberikan persembahan kepada jin terlebih dahulu. Nah, ketika sudah memberikan persembahan kepada jin, baru kemudian jin tersebut akan membantunya. Dan ketika dia minta tolong kepada jin tersebut, justru yang terjadi bukanlah perkaranya selesai, tapi menambah permasalahan baru yang membuat dia tambah takut, membuat dia tambah sulit, dan membuat dia tambah sengsara. Ini kalau dukun, tayyib. Makanya dukun itu kalau dia tidak menggunakan jin, maka dia adalah pendusta, pembohong. Hanya dua itu saja. Jadi kalau dia tidak pakai jin, maka dia pembohong, yang bohongin orang, tayyib. Ya, maka sikap kita tentu kita ya mengingkari hal tersebut. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini adalah tugas pemerintah. Yang tidak mampu nanti menyampaikan bahwasanya ini haram, ini syirik, tidak boleh. Dan kalau tidak mampu juga, maka kita mengingkari dengan hati kita. Kita sampaikan kepada anak istri kita, kepada keluarga kita bahwasanya ini adalah tidak benar. Tayyib, penipuan. Apalagi terkadang sekarang perdukunan sekarang memakai huruf-huruf Arab yang kalau dikasih Abu Jahal bacanya saja mungkin dia nggak paham. Jampik-jampik, walaupun terkadang bacanya baca Arab, tulisannya tulisan Arab, tapi jin Arab saja nggak paham itu maknanya apa. Ya karena memang dia sesuatu yang dia tidak ketahui. Ruqyah syirkiyah. Ruqyah itu kan ada dua. Ruqyah syar'iyah menggunakan Al-Quran Sunnah atau doa-doa, dan ada ruqyah syirkiyah, jampik-jampik. Biasakan jampik-jampik itu bahasanya nggak jelas. Tayyib. Nah tentu ini adalah perkara yang mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melenyapkan kemungkaran tersebut. Dan ketika perdukunan itu ramai, kesyirikan itu ramai, ini menandakan bahwasanya tauhid kita lemah. Kalau banyak tersebar, oh berarti dakwah tauhid kita lemah. Maka kita harus sampaikan tauhid ini kepada keluarga, kepada umat. Yang terkadang resikonya ya seperti itu. Banyak yang tidak suka karena memang kepalanya memang ya iblis laknatullah, yang paling benci dengan orang yang menjelaskan ketauhidan, menegakkan ketauhidan, dan menyampaikan kesyirikan-kesyirikan. Pasti dimusuhi oleh musuh yang nampak maupun musuh yang tidak nampak. Tayyib. Tayyib. Jika orang tua kita meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan dan belum bertaubat, apakah doa dari anaknya bisa sampai kepada beliau? Tayyib. Jadi seseorang melakukan kesyirikan ini tentu kita harus pahami betul apakah dia kemudian tahu bahwa itu adalah syirik. Karena nanti untuk menghukumi seseorang itu musyrik atau tidak, nanti memang ya para pakarnya. Jadi kita datangi para ulama, menanyakan bahwasanya ini perkara ini syirik atau bukan. Nah, kemudian bagaimana ini dilakukan oleh misalnya keluarga saya. Baik.
Maka tidak semua orang yang jatuh kepada kesyirikan kemudian kita hukumi dia adalah musyrik. Laisa kullu man waqa'a fi syirki waqa'a syirku alaihi. Jadi bisa jadi dia tidak tahu, tidak paham. Bisa jadi mungkin dia dipaksa, terpaksa, atau bisa jadi mungkin dia tidak sadar melakukan kesyirikan, mengucapkan kesyirikan, dia tidak sadar, ngantuk, ngigau, seperti ada orang yang terbangun ketika dia melihat untanya ada di depannya, yang kemudian dia mengatakan, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini secara lapas ini maknanya syirik. Mengatakan Allah adalah hambanya. Kan kebalikan seharusnya, tapi kan dia ucapkan dengan tidak sadar. Maka dari itu kita penting kemudian untuk menjelaskan kesyirikan kepada keluarga kita. Dan ini hukumnya wajib. Kalau bukan kita, siapa lagi? Bahkan kalau kita tahu dan kemudian kita tidak menyampaikannya, bisa jadi seperti anak kita, maka kita akan ikut berdosa. Apakah doa dari anaknya bisa sampai kepada beliau? Ya kalau seandainya dia ibaratnya belum sampai dihukumi musyrik, maka tentu ya kita menghukumi secara zahir. Tapi kalau seandainya dia memang sudah terjatuh kepada syirik, dalam istilahnya itu ada istima'u syurut wa intifa'ul mawani'. Jadi untuk menghukumi orang itu musyrik atau tidak, memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan juga ada hal-hal yang sudah dia ibaratnya ada hal-hal yang melarang dia, itu sudah hilang. Tapi kalau syirik misalnya sudah jelas, ada orang yang mengatakan saya menyembah selain Allah misalnya, maka itu tidak perlu kita bertanya kepada Syekh Shalih Fauzan, ya, tidak perlu bertanya kepada Syekh Sulaiman Ruhaili. Nah, itu udah jelas ya. Dia mengatakan saya bukan Islam, itu udah jelas ya, dia bukan Islam, maka tentu tidak boleh kita mendoakannya. Satu lagi, alhamdulillah masih ada Pak. Ya, stop ya. Nah di sini juga ada pertanyaan. Umumnya mereka mau acara tersebut suka mencari hitungan-hitungan hari, ya. Hari baik untuk nikah ceritanya. Untuk nikah atau hari tersebut misalnya kurang baik. Apakah termasuk kebiasaan jahiliyah dan bagaimana menurut akidah Islam? Ya tentu ini termasuk bagian dari jahiliyah, menganggap sial. Hari ini katanya hari sial, oh hari ini hari beruntung. Begitu juga ketika misalnya ada melihat sesuatu, oh ini pertanda saya akan beruntung, oh ini pertanda saya akan dapat sial. Nah ini semua adalah termasuk ke dalam kesyirikan. Kalau dia misalnya, ini kalau tatoyur namanya, kalau dia misalnya melihat burung, ya, oh ini sial ini. Hari ini saya nggak mau ke pasar pasti akan rugi. Ini tatoyur, ya. Ini tatoyur ini bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Kalau dia menganggap ini hanya sebagai perantara, ini syirik kecil. Kalau dia menganggap dialah kemudian yang membuat saya sial, ya bukan Allah, ini nanti syirik besar. Tapi kebanyakan tatoyur itu banyaknya syirik kecil. Nah, tentu ini tidak boleh ya. Syirik kecil ini adalah syirik yang biasanya akan menyampaikan kepada syirik besar. Syirik kecil biasanya adalah sesuatu yang menyampaikan kepada syirik besar. Maka kita harus hati-hati. Kebiasaan-kebiasaan di masyarakat harus kita rubah. Kalau kita misalnya sebagai kepala keluarga,
maka kita harus keras dikit Pak, gak apa-apa. Karena kita yang tanggung jawab. Gak usah peduli dengan adat istiadat. Gak usah peduli dengan omongan mau 1000 orang ngomong ngoceh. Ya kan? Ngoceh aja sendiri. Kalau ini keluarga kita misalnya, anak kita apalagi, maka tidak ada tawar-menawar di dalam bab akidah. Tidak ada toleransi di dalam bab akidah. Baik, toleransi itu dalam bab fikih. Dalam bab fikih. Tapi kalau dalam bab akidah tidak ada. AA, BB. Baik. Nah, tapi kalau masalah nanti orang mau melakukan hal itu ya berarti dia tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak boleh nanti kita dengan kekerasan, tidak boleh nanti kita menggunakan hal-hal yang itu dari sisi itu yang mungkin kalau itu dianggap toleransi ya dalam hal itu. Tapi di dalam hati kita tetap menganggap itu adalah syirik, kufur. Tapi kita tidak kemudian membuat keributan, tidak misalnya mengganggu mereka. Tayyib. Nah di situ toleransinya. Tayyib. Menonton tayangan sulap tidak boleh ya. Apakah sulap sama dengan sihir? Ya sulap ini kan kebanyakannya dia bohong saja. Tayyib. Kalau sihir ya sihir. Kalau sihir ini dia biasanya menggunakan jin tadi. Dia punya persekutuan dengan jin, punya perjanjian dengan jin. Sehingga apabila dia telah memberikan persembahan kepada jin, misalnya jinnya butuh darah, butuh kepala, atau butuh sesajen apapun, ya biasanya yang aneh-aneh tuh. Dan biasanya sesuatu yang jelek, kufur, syirik. Katanya tolong tulis kaligrafi katanya. Ayat kursi. Jinnya nyuruh nulis ayat kursi. Tapi tulis pakai darah haid katanya. Untuk menghinakan Al-Quran. Atau ente baca Al-Quran. Tapi baca Al-Qurannya sambil telanjang. Baca Al-Quran sambil telanjang tapi bacanya dari belakang. Atau nanti pakai Al-Quran, tapi Al-Qurannya dimasukkan ke dalam lubang WC. Nah itu biasanya yang diminta oleh jin-jin tersebut. Nah kalau sudah deal, baru kemudian dia beraksi. Maka dari itu kita butuh Pak ya, zikir pagi, zikir petang untuk membentengi diri dari hal-hal yang semacam itu. Nah ketika gangguan-gangguan tersebut datang, kalau kita zikir pagi, zikir petang, semakin cepat kita berzikir. Misalnya kalau petang itu habis asar, kalau pagi itu habis subuh, semakin cepat kita berzikir, maka semakin cepat juga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita. Tapi kalau kita lupa, panah sudah hampir dekat ke kita baru mau baca, bisa jadi kita duluan kena. Tayyib. Apakah pelaku sihir keluar dari Islam? Ya, sihir yang memang di dalamnya terdapat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya tentu dia keluar dari Islam. Baik. Dan hukumnya adalah harus dikirim segera ke alam barzakh. Baik. Tapi pemerintah ya. Ini memang harus disebutkan, takut nanti, oh ini harus segera dikirim kata Ustaz. Tapi yang melaksanakannya adalah pemerintah. Sudah tidak ada, alhamdulillah. Apakah bulu yang ada di pipi termasuk jenggot dan apa boleh dipotong? Di sini Pak ya? Iya, ini termasuk ini ya, termasuk jenggot di sini ya. Sini ya. Ini tulang jenggot. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.